Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Ibu Nugraini Wareh Utami selaku dosen mata kuliah Bimbingan Pribadi dan Sosial, dan seluruh teman-teman offering A1C yang kami sayangi dan kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 1. Sinta Aura Rohmatillah, 2. Samsul Ma'arif, 3. Tri Mulyati Puspitasari, 4. Saya sendiri Tuti Haryanti, dan 5. Fiona Setia Rahayu akan mempresentasikan materi berjudul Biblioedukasi dan Sinema Edukasi. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sinta Aura Rohmatillah dengan nomor NIM 2001116000414. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian biblioedukasi. Nah, sebelumnya teman-teman kan sudah tahu ya bahwa dalam bimbingan pribadi sosial itu banyak sekali teknik-teknik yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya adalah dengan teknik biblioedukasi. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar biblioedukasi atau mungkin ada yang sudah tahu. Nah, sekarang kita belajar bersama-sama ya, supaya yang belum tahu jadi tahu dan yang sudah paham yang sudah tahu jadi lebih paham. Jadi, apa sih biblioedukasi itu? Nah, menurut Plato itu merumuskan bahwa biblioedukasi ini merupakan suatu program membaca yang terarah ya, yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman individu tentang dirinya dan juga memperluas pemahaman tentang cakrawala budayanya dan memberikan pengalaman-pengalaman tengang emosional. Nah, di sini bimbingannya ini dilakukan dengan berada di ruangan perpustakaan yang terdapat banyak bahan bacaan, buku-buku yang sifatnya adalah memberikan motivasi. Nah, maksudnya itu bagaimana sih? Jadi intinya dari pendapat tersebut itu bahwasanya biblioedukasi ini merupakan bahan bacaan di mana untuk meningkatkan pemahaman individu terhadap dirinya sendiri dan juga budaya-budaya yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Biblioedukasi ini sifatnya adalah untuk memberikan motivasi kepada individu tersebut. Nah, itu menurut salah satu pendapat. Nah, ada pendapat lain yang menyatakan bahwa biblioedukasi itu digunakan untuk mencari jati diri kita gitu. Untuk mencari jati diri kita ini melalui dunia yang ada di dalam halaman-halaman buku itu. Jadi sebenarnya sebagian besar dari kita itu kan gemar membaca. Nah, dengan kita menerapkan kebiasaan membaca, dengan membaca itu kita itu akan merasakan ikut terlibat dalam karakter-karakter tokoh-tokoh di dalam buku tersebut. Jadi kita seperti ikut berada di dunia itu, berada di dalam dunia cerita yang ada di dalam buku tersebut, yang akhirnya kita akan menemukan jati diri kita. Maksudnya seperti itu. Nah, itu menurut pendapat dari Thohirin. Kemudian ada pendapat lain dari Sulistyoningsih. Siswa itu kan belajar dengan berbagai cara, berbagai teknik. Nah, salah satunya adalah melalui bahan bacaan. Nah, bahan bacaan ini biasa disebut dengan istilah biblio. Di dalam konseling itu memakai istilah bibliokonseling, yang berarti bahan bacaan. Kalau istilah baru yang kita bahas sekarang ini, biblioedukasi, berarti itu dari dua kata. Itu biblio yang berarti bahan bacaan dan edukasi yang berarti pendidikan. Terus kesimpulannya, biblioedukasi berarti bahan bacaan yang mendidik, bahan bacaan yang mendidik, memberikan motivasi. Nah, jadi intinya
kesimpulannya itu biblioedukasi itu kalau di dalam konseling ya, itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang konselor kepada para konselinya, ya termasuk siswa juga, di sini untuk memanfaatkan bahan bacaan yang ada sebagai media penyampaian informasi dalam bentuk buku tercetak. Jadi di sini buku ini bisa berupa tentang cerita-cerita tokoh-tokoh yang berkarakter, berbagai macam karakter, di mana nanti kita individu itu akan membaca cerita tersebut, merasa berada pada dunia cerita tersebut, dan akhirnya akan memberikan motivasi untuk kita memahami diri kita, jati diri kita, sistem-sistem nilai budaya kita, yang akhirnya juga memberikan pengalaman emosional. Intinya seperti itu biblioedukasi ini. Nah, selanjutnya lalu apa tujuan dari adanya biblioedukasi ini? Kalau misalkan kita bisa memberikan bimbingan secara langsung, kenapa harus ada biblioedukasi? Kenapa ada media ini? Jadi, biblioedukasi ini memiliki tujuan, tapi pada dasarnya itu tujuannya itu sama dengan melakukan bimbingan langsung. Tujuannya itu untuk membantu para anggota atau konseli agar dapat membantu dirinya sendiri atas pemecahan permasalahannya. Sebenarnya melalui biblioedukasi ini kan informasi yang disajikan itu disesuaikan dengan nilai karakter yang ingin dibangun. Jadi mereka ingin membangun karakter apa di dalam diri mereka. Nah, nanti untuk biblioedukasinya itu isinya itu disesuaikan dengan apa yang mereka inginkan. Misalnya, saya ingin membentuk perilaku yang dapat mengendalikan emosi. Nah, nanti di situ dicari bahan-bahan bacaan biblioedukasi yang berkaitan dengan emosional. Intinya itu seperti itu. Nah, dengan mengetahui informasi-informasi tentang nilai karakter yang ingin dibangun pada bahan bacaan biblioedukasi, akhirnya mereka itu bisa membentuk tingkah laku atau perilakunya secara umum. Jadi mereka bisa terbentuk sikapnya, persepsinya, dan mungkin bisa juga mengubah prasangka-prasangka sosial. Jadi intinya itu seperti itu sebenarnya. Nah, tapi dikhususkan lagi bahwa tujuan biblioedukasi itu ada empat macam. Yang pertama, menyangkut intelektual. Individu memperoleh pengetahuan tentang berbagai perilaku yang dapat memecahkan masalah. Maksudnya gimana? Misal, kita sedang berada di sebuah permasalahan yang di situ kita membutuhkan perilaku yang tepat. Nah, bagaimana kita menentukan perilaku yang tepat itu? Dalam bahan bacaan biblioedukasi, kita akan tahu, seperti yang saya sebutkan tadi, emosional. Dengan di situ mungkin ada berbagai karakter yang ada yang sabar, ada yang emosionalnya tinggi, pemarah, agresif, sensitif, ada yang sangat sabar. Nah, di situ orang itu akan tahu, oh, orang yang sabar itu seperti ini loh. Dia memikirkan sesuatu dengan matang, tidak dengan emosional, tapi bisa tepat sasaran. Kalau orang emosional, dia akan cenderung ekstrim, cenderung marah-marah,
belum tentu bisa memecahkan masalah. Nah, di sini ada pengetahuan yang diperoleh. Oh, berarti orang sabar itu seperti ini. Berarti mengendalikan emosi itu penting. Nah, seperti itu. Nah, ini juga termasuk membantu pengertian diri. Jadi, berarti kalau orang sabar seperti itu, orang agresif seperti itu, nah saya ini termasuk orang yang bagaimana? Apa saya selama ini itu agresif, pemarah, sensitif, atau saya itu orang yang penyabar, penyayang, penuh kasih? Nah, seperti itu maksudnya. Dari bahan bacaan tersebut kita akhirnya tahu pengertian diri kita. Oh, saya itu seperti ini. Kemudian juga individu itu menyadari ada banyak pilihan untuk menyelesaikan masalah. Jadi misalkan di dalam bahan bacaan biblioedukasi tersebut ada permasalahan yang harus diselesaikan. Ada banyak pilihan. Orang untuk memecahkan sebuah permasalahan itu ada banyak pilihan. Dan ada banyak resiko. Nah, di sini orang itu akan mempertimbangkan, oh saya harus bagaimana? Ketika saya melakukan A, maka saya akan mendapat resiko yang seperti apa. Ketika saya melakukan B, saya akan dampaknya seperti apa untuk saya dan orang lain. Nah, ini intelektual. Tujuan dari biblioedukasi yang intelektual, memberikan pengetahuan kepada kita tentang pengertian diri, tentang pemecahan masalah. Yang kedua adalah sosial. Jadi, pola-pola sosial ini pada tingkatan kita berinteraksi dengan orang lain. Kita kan hidup dalam lingkungan sosial budaya. Nah, ini dalam hal ini, kalau kita membaca bacaan biblioedukasi, di situ kita juga akan menguatkan pola-pola sosial, nilai budaya, dan nilai kemanusiaan, serta rasa saling memiliki. Ketika budaya itu berbeda, maka memiliki sistem-sistem nilai yang berbeda. Dan oleh karenanya ikut menentukan tujuan hidup yang berbeda. Di dalam budaya itu kan ada aturan, ada norma yang mengikat orang-orangnya. Jadi, orang dengan lingkungan budaya satu dengan orang dengan lingkungan budaya yang lain itu akan berbeda. Mungkin dari sistem-sistem nilai budaya dan aturan norma yang mengikatnya itu yang memberikan variasi. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara satu orang dengan orang lain karena mungkin cara berinteraksinya atau pola-pola sosial yang ia bawa itu berasal dari budaya-budaya yang berbeda dengan aturan dan norma yang berbeda. Namun di sini kalau pakai biblioedukasi ini, orang itu akan meningkatkan rasa toleransinya. Oh, saya dengan dia berbeda budayanya. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial yang saya punya dengan yang dia punya itu berbeda. Nah, di sini rasa toleransi itu tumbuh, saling menghargai orang lain gitu. Jadi adanya bahan bacaan biblioedukasi ini, kita akhirnya tahu berinteraksi dengan orang yang berbeda budaya itu seperti apa, karena pola-pola sosial, pola-pola budaya, pola-pola nilai kemanusiaan yang diserap itu berbeda-beda. Intinya adalah seperti itu. Misalnya budaya dari India, ya, India yang tidak boleh makan daging sapi. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kan kita makan daging sapi itu kan hal yang lazim. Nah, di situ nanti akan ada ditemukan perbedaan nilai kemanusiaannya, nilai-nilai yang diserap dari orang India, orang Indonesia itu berbeda. Bagaimana berinteraksi juga berbeda. Kalau kita dengan mungkin kita kalau kepada sapi
ya seperti peliharaan saja, seperti hewan peliharaan saja gitu, menyayangi dengan lumrahnya kita mencintai sesama makhluk hidup, mencintai hewan, memberi makan, tidak menyakiti hewan, kan seperti itu. Nah, kalau di India itu seakan dituhankan, disucikan gitu. Jadi nilai-nilai sosialnya itu berbeda. Nah, kalau kita dari bahan bacaan biblioedukasi tadi, kita bisa memperoleh wawasan bahwa banyak budaya yang berbeda, banyak nilai-nilai sosial yang berbeda, maka kita akan meningkatkan toleransi kita. Ketika kita berinteraksi dengan orang India yang kita tahu budayanya seperti itu, tidak boleh makan sapi, daging sapi, ya jangan kita makan daging sapi di depannya gitu. Itu sama dengan kita tidak menghormati. Nah, dari situ informasi yang ada dalam bahan bacaan bioedukasi tentang nilai sosial itu kita akan tahu, kita serap. Oh, jadi seperti ini loh kita berinteraksi dengan orang yang budaya A, budaya B, budaya C, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tujuan dari biblioedukasi yang ketiga ini adalah pada tingkat perilaku. Jadi, individu itu bisa mendapatkan kepercayaan dirinya untuk membicarakan masalah-masalah yang sulit didiskusikan akibat adanya perasaan takut, perasaan malu, perasaan bersalah. Nah, lewat membaca itu, individu itu didorong untuk mau diskusi tanpa rasa malu akibat rahasia pribadinya itu terbongkar. Jadi biblioedukasi ini bisa dilakukan dengan kelompok, ya, berkelompok. Kan orang itu kadang memang ada yang pemalu. Tidak semua orang itu percaya diri dengan apa yang ada pada dirinya. Maka dari itu, kadang orang itu tidak bisa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya, masalah saya, dan lain sebagainya, karena malu. Ada yang takut rahasianya nanti terbongkar. Bagaimana kalau rahasia saya terbongkar? Bagaimana kalau aib saya terbongkar? Bagaimana kalau saya disalahkan? Dan persepsi-persepsi lainnya yang dirasakan gitu. Nah, dengan membaca ini maka para konseli ini, ya, para individu ini diharapkan untuk bisa berdiskusi tentang permasalahan mungkin, ya, tentang masalah-masalahnya yang di situ tanpa rasa malu. Harus ada kepercayaan memang antara satu individu dengan individu lainnya, sehingga dengan membaca ini terdorong, saya nggak usah malu karena setiap orang juga punya permasalahannya masing-masing. Mungkin saya pernah hilaf, tapi saya ingin merubah diri saya ingin memahami diri saya. Seperti yang dikatakan Plato, ya, bahwa ini memang membaca terarah untuk memahami diri. Saya ingin memahami diri saya ingin memperbaiki diri saya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, dia akan tahu perilakunya yang bagaimana sih, yang tepat gitu. Tidak, mungkin saya dulu pernah salah karena saya pernah melakukan kebohongan. Maka sekarang saya harus berperilaku menanamkan diri pada diri saya bahwa saya harus berperilaku jujur dan lain sebagainya. Itu contohnya dari tujuan biblioedukasi ini. Jadi kalau misalkan sudah pernah merasa bersalah, rasa malu, dan lain sebagainya, dengan membaca ini, individu itu didorong untuk mendiskusikan permasalahannya. Tidak usah malu, setiap orang pernah punya salah. Yang penting adalah dia mau untuk memahami dirinya dan mengubah perilaku yang lama, perilaku negatif yang lama menjadi perilaku baru yang tepat. Nah, yang keempat, tujuan dari biblioedukasi ini adalah tentang emosional. Pada tingkat emosional itu
orang itu bisa terbawa perasaan dan mengembangkan kesadaran menyangkut wawasan emosional. Nah, teknik ini dapat membuat kita tahu solusi-solusi potensial terhadap rujukan masalah yang sejenis yang pernah dialami orang lain, sehingga merangsang kemauan individu untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi ini menyangkut tentang emosional. Emosional itu bukan sesuatu yang buruk, juga bukan sesuatu yang baik. Ini dengan emosional itu kita bisa mengekspresikan perasaan kita dengan emosi. Rasa emosi itu tidak kita harus merubah mindset kita tentang emosi. Emosi itu bukan tentang kita marah-marah. Bahkan perasaan kebahagiaan dan juga kesedihan itu termasuk emosi. Nah, luapan emosi. Jadi dengan emosi itu kita bisa mengekspresikan perasaan kita. Nah, tapi bisa menimbulkan permasalahan pada cara mengekspresikannya dan pengendaliannya, gitu. Kalau kita rasa sedih pun itu emosi, itu luapan emosional yang ada pada diri manusia. Itu wajar dan itu lumrah. Rasa bahagia pun seperti itu, sama. Jadi rasa bahagia, rasa marah, rasa sedih itu termasuk bagian dari emosi. Setiap perkembangan manusia itu ada perkembangan emosi di dalamnya. Jadi itu hal yang lumrah. Dengan membaca bahan bacaan biblioedukasi akan lebih tahu wawasan emosional yang bagaimana. Seperti yang saya contohkan tadi, orang yang sabar dengan orang yang pemarah dalam menyelesaikan masalah pun mereka akan berbeda. Orang penyabar dia akan lebih matang dalam berhati-hati, teliti, tapi tepat sasaran. Kalau orang marah-marah belum tentu tepat sasaran, belum tentu dapat pemecahan masalah, tapi marah-marah terus gitu. Nah, dari situ kan orang jadi lebih memilih mana yang dipilih. Mau dengan berhati-hati, dengan sikap tenang tapi tepat sasaran, atau marah-marah tapi belum tentu bisa memecahkan masalah. Nah, di sini kan orang akhirnya mikir, oh, pemecahan masalah yang lebih baik itu seperti ini. Pengendalian emosional yang baik itu seperti ini. Tidak gerusa-gerusu, tidak terburu-buru, tapi bisa tepat sasaran dalam memecahkan masalah. Contoh sederhananya deh. Kalau di sekolah biasanya kan ada ya kayak gurauan-gurauan kecil yang mengandung ejekan gitu terhadap temannya. Misal saya itu pernah menemui teman saya yang diejek sama yang ngejek temennya gitu. Jadi gini, bilang kayak, oh, awakmu iki gak pinter, nyuntuan maneh gitu. Maksudnya dia itu ada keterbatasan memang intelektualnya dan suka nyontek gitu. Jadi itu gurauan tapi ngejek juga kan. Nah, tapi kalau misalkan kita itu tahu di situ dengan rasa emosional yang dikendalikan dengan baik, orang itu biasanya kalau misalkan diperlakukan seperti itu akan ada dua pilihan, yaitu yang pertama marah. Mungkin marah-marah karena merasa tersinggung, dihina, diejek, tidak pintar, nyontekan gitu dan lain sebagainya. Marah-marah doang gitu. Tapi beda dengan kalau kita memberikan tanggapan yang kedua, yaitu tanggapan sabar. Sabar, terus mikir, oh berarti saya selama ini berarti kurang rajin. Sebenarnya saya itu pintar, tapi saya itu kurang rajin. Nah, berarti saya harus apa ya gitu. Oh, berarti saya harus meningkatkan waktu belajar saya. Oh, berarti saya harus menghindari sedikit demi sedikit kebiasaan menyontek saya. Jadi sabar dan menemukan solusi yang tepat.
tidak marah-marah ke si pengejek, tapi dia membuktikan, oh awas yo kamu yo, nyilokno aku gak pinter, maring ini aku teh pinter, kayak gitu. Misalnya kayak gitu, saya akan rajin belajar, kamu ngejek saya, lihat habis ini saya juara 1. Nah misalnya seperti itu kan kita dalam bahan bacaan biblioedukasi yang tentang emosional, mungkin kita bisa belajar dari situ. Orang yang emosional itu nanti merugikan diri sendiri dan juga orang lain kalau marah-marah. Nah, maka yang tepat itu solusinya bagaimana dalam pemecahan masalah. Nah, pengetahuan tentang wawasan emosional ini juga bisa didapatkan dari bahan bacaan biblioedukasi. Biblioedukasi. Pertama, orang yang membantu harus menggunakan material bacaan yang dikenalnya. Yang kedua, orang yang membantu harus menyadari panjang material bacaan. Yang ketiga, pertimbangkan masalah klien. Yang keempat, kemampuan membaca klien harus diketahui dan dijadikan pengarah dalam memilih material bacaan yang akan digunakan. Yang kelima, kondisi emosional dan usia kronologis klien harus diperhatikan dan direfleksikan dalam tingkat kesulitan material bacaan yang terpilih. Yang keenam, sebagaimana yang dikatakan oleh Zakaria dan Moses. Yang ketujuh, material bacaan yang mengekspresikan perasaan atau mood yang sama dengan klien seringkali merupakan pilihan yang baik. Yang kedelapan, material audiovisual harus dipertimbangkan dalam treatment jika tidak tersedia material bacaan. Tahapan yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa. Yang kedua, proses seleksi materi yang akan diberikan kepada siswa. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan biblioedukasi. Yang keempat, proses uji coba dan refleksi serta mengevaluasi komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimulyati Puspitasari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat teknik sinema edukasi dan juga fungsi teknik sinema edukasi dalam bimbingan dan konseling. Pertama, kita akan membahas mengenai dari sinema edukasi terlebih dahulu. Sinema adalah media representasi yang melalui gaya dan isi yang melambangkan berbagai pola perilaku. Sinema yang berfokus pada cerita atau pengalaman pribadi siswa diklaim akan menarik perhatian siswa. Menurut studi yang dilakukan oleh Chambers, membuktikan bahwa siswa lebih menyukai pembelajaran melalui menonton film. Karena ketika kita menonton film melibatkan emosi dalam diri kita sehingga melalui meningkatkan emosi diri kita melalui adegan-adegan dramatis yang ada di dalam film. Selanjutnya, ketika kita belajar melibatkan emosi dalam diri kita, itu diklaim akan membuat siswa lebih tertarik untuk belajar dan tidak merasa bosan. Nah, edukasi adalah penambahan pengetahuan dan kemampuan seseorang melalui teknik praktik belajar atau instruksi dengan tujuan untuk mengingat fakta atau kondisi yang nyata. Edukasi ini bukan hanya melalui kegiatan belajar, namun semua hal bisa berkaitan dengan edukasi. Tentunya teman-teman pernah mendengar apa sih itu sinema edukasi atau film edukasi. Sinema edukasi yaitu film-film yang berisikan mengenai tayangan-tayangan yang memberikan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswa melalui cara menonton. Nah, mengenai sinema edukasi, Carpenter dan Greenhill mengkaji hasil-hasil penelitian tentang film dan menyimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, film yang diproduksi dengan baik bila digunakan baik sendirian maupun dalam suatu seri dapat ditetapkan sebagai alat utama untuk mengajar. Jadi jika film tersebut mengandung pembelajaran, maka kita bisa menggunakan film tersebut untuk pembelajaran utama dalam siswa. Yang kedua yaitu tes setelah menonton akan meningkatkan belajar. Jika siswa diberitahu apa yang harus diperhatikannya dalam film, mereka akan dites mengenai film isi tersebut. Jadi ketika kita sudah dijelaskan di awal tadi bahwa ketika kita menonton film itu melibatkan emosi dalam diri kita, sehingga hal itu bisa mengenai atau bisa lebih paham mengenai pembelajaran tersebut, sehingga ketika ada tes setelah film tersebut diklaim bisa membuat siswa lebih memahami dari isi tersebut.
Yang ketiga yaitu siswa akan lebih banyak belajar jika diberikan petunjuk studi untuk tiap film yang dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Jika di dalam film sebelum kita menayangkan sebuah film, siswa diberitahu poin-poin apa yang harus diperhatikan, maka siswa akan lebih memahami atau siswa akan lebih merasa tertarik untuk terus memperhatikan isi film tersebut. Yang keempat yaitu mencatat sambil menonton film hendaknya dicegah karena hal itu akan mengganggu perhatian siswa terhadap film itu sendiri. Bukan dicegah, sebaiknya lebih merasa dikurangi sehingga ketika siswa menonton film tersebut siswa bisa merasakan keterlibatan secara langsung dan bisa fokus secara penuh, sehingga hal itu membuat siswa lebih merasakan emosinya dan juga lebih bisa memahami dan menyerap apa dari isi film tersebut. Yang kelima yaitu pertunjukan film secara bergantian dapat meningkatkan belajar. Jadi bukan berarti film sinema edukasi itu baik, bukan berarti kita bisa menggunakan sinema edukasi terus-menerus. Kita bisa menggunakannya secara bergantian dengan metode-metode lain. Nah, yang keenam yaitu film-film pendek dapat dipenggal menjadi film sambung dan bermanfaat untuk kepentingan praktek atau latihan. Yang ketujuh, siswa dapat menonton film selama 1 jam tanpa mengurangi keefektifan dari tujuan pertemuan tersebut. Hal ini yang pernah dilakukan oleh Bu Wari ketika Bu Wari memberikan sebuah film tentang siswa yang telat. Pertama, kita akan diberi waktu untuk menonton film tersebut. Nah, 1 jam selanjutnya kita diberikan soal atau kita diberikan diskusi mengenai film tersebut. Nah, ketika kita menonton film tersebut, kita akan lebih merasakan emosi, kita bisa merasakan tangisan dari film tersebut, kesedihan dalam film tersebut, sehingga kita bisa mendeskripsikan film tersebut dengan detail dan sangat baik karena kita merasakan kesedihan dalam film tersebut. Nah, yang ke 8. Keefektifan belajar melalui film harus dievaluasi. Jadi, apakah melalui belajar film ini bisa meningkatkan belajar siswa, bisa meningkatkan keefektifan siswa, bisa meningkatkan keaktifan siswa? Hal itu perlu dievaluasi sehingga kita bisa melakukan perbaikan ke depannya untuk diri kita, untuk orang lain juga. Yang kesembilan yaitu kegiatan lanjutan setelah menonton film hendaknya digalakkan untuk memungkinkan pemahaman yang lebih tuntas. Jadi ketika kita menggunakan sinema edukasi untuk pembelajaran bukan berarti kita hanya memberikan edukasi saja, film saja. Akan tetapi kita bisa memberikan teori-teori lanjutan mengenai film tersebut, apa isi dari film tersebut sehingga siswa lebih memahami, siswa lebih paham, siswa lebih mendalami lagi apa dari teori tersebut. Dari berbagai hal yang bisa saya jelaskan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa sinema edukasi merupakan teknik modern yang digunakan baik secara individu maupun kelompok dengan mengarah pada penggunaan film sebagai dukungan untuk proses pendidikan dan pengembangan diri individu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi teknik sinema edukasi dalam bimbingan dan konseling. Teknik sinema edukasi dalam layanan bimbingan konseling digunakan untuk merangsang siswa mengambil hikmah dari isi cerita dan karakter yang diperankan dalam sinema tersebut. Melalui cuplikan film, siswa akan lebih mudah menangkap pesan-pesan yang disampaikan dalam sinema daripada di kehidupan nyata. Seperti yang digunakan Bu Wari di semester yang lalu dalam mata kuliah dengan landasan sosial dan budaya, di situ Bu Wari menggunakan film yang berisikan siswa perempuan yang diejek oleh teman-temannya karena selalu terlambat padahal dia sedang merawat ibunya yang sakit. Di situ kita bisa melihat hikmah dari film tersebut dan juga kita bisa menangkap isinya. Di situ ketika kita melihat filmnya kita bisa menangis, kita bisa merasakan emosionalnya yang ada, kesedihan yang ada di dalam film tersebut, sehingga kita bisa menginterpretasikan jalan cerita sebuah sinema atau menerjemahkan gerakan tindakan verbal ke dalam sebuah kalimat yang memiliki makna tertentu. Jadi dari film tersebut kita bisa menginterpretasikan, oh alah, jadi kita tuh tidak boleh menjudge seseorang hanya dari melihat satu sisi saja. Kita harus mengetahui sisi-sisi lain dalam kehidupannya dia sebelum kita mengejudge seseorang.
Nah, contoh lain bisa kita gunakan dalam pelajaran sejarah, yaitu kita bisa menayangkan film G30 SPKI sehingga kita seorang gurunya tidak perlu menjelaskan panjang lebar mengenai alur dari film tersebut. Nah, namun karena film G30 SPKI ini mengandung adegan-adegan yang membahayakan, maka umurnya harus diperhatikan terlebih dahulu. Jika ada anak yang di bawah umur, maka tidak diperbolehkan untuk melihat dulu. Selanjutnya, namun setelah menonton film tersebut, guru harus memberikan teori terlebih dahulu mengenai apa-apa yang ada di dalam film mengenai G30 SPKI. Jadi tidak melulu kita memberikan film saja, tetapi kita juga harus memberikan teorinya juga, sehingga pemahaman siswa lebih tajam, lebih memahami dari sejarah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini saya Tuti Haryanti akan menjelaskan mengenai tujuan dari teknik sinema edukasi. Kira-kira kalian sudah tahu apa belum bagaimana tujuan dari teknik sinema edukasi ini sendiri? Oke, jadi di sini tujuan dari teknik sinema edukasi itu adalah biasanya itu dijadikan sebagai sarana hiburan, edukasi, serta penguatan yang didapatkan dari hasil proses pembelajaran sosial. Di sini selain itu, dengan melihat sebuah film atau sinema edukasi ini bisa menunjukkan bahwa terjadi sebuah aktivitas dalam otak yang menunjukkan gambaran emosi dengan memahami alur cerita dalam film. Di sini biasanya gambaran emosi itu terkadang tercetak jelas pada ekspresi kita. Bagaimana kita bisa memahami suatu film, dan saat film itu diputar, ekspresi wajah itu akan menunjukkan sesuatu yang mewakili perasaan kita, begitu. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Tuti Haryanti. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pelaksanaan teknik edukasi. Di sini ada 4 tahap dalam pelaksanaan sinema edukasi menurut teori dari Bandura. Apa saja tahapan itu? Yang pertama yaitu perhatian. Pada tahap perhatian ini, subjek itu harus bisa memperhatikan tingkah laku model untuk mempelajarinya. Jadi pada tahapan ini kita fokus untuk memperhatikan bagaimana tingkah laku model dalam sinema yang kita tonton itu. Lanjut kita beralih ke tahap yang kedua, mengingat. Setelah kan tadi sudah memperhatikan, sekarang di sini kita masuk ke tahap mengingat, di mana pada tahap ini subjek itu harus bisa memperhatikan. Kan setelah tadi ya sudah memperhatikan ya, kita di sini juga tahap kedua itu setelah kita bisa memperhatikan, kita harus bisa merekam peristiwa yang dilakukan oleh model tersebut pada sinema yang kita tonton itu dalam sebuah bentuk ingatan. Ini bertujuan untuk apa? Ini agar subjek itu dapat melakukan peristiwa itu, apalagi peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat penting dan diperlukan, begitu. Lanjut kita ke tahap ketiga, yaitu tahap reproduksi gerak. Kan setelah tadi kita memperhatikan, mengingat dalam ingatan kita, langsung kita menuju tahap ketiga, yaitu tahap reproduksi gerak, di mana tahap ini subjek itu menunjukkan kemampuannya atau di sini menghasilkan apa yang disimpan dalam bentuk tingkah laku setelah ia memperhatikan model. Kan tadi sudah diperhatikan, sudah diingat, dan sekarang kita tinggal mempraktekkannya saja. Begitu. Lanjut kita ke tahap yang keempat, yaitu tahap motivasi, di mana tahap ini itu merupakan penggerak peserta didik untuk melakukan sesuatu. Jadi kan tadi sudah ada tahap ketiga, tahap reproduksi gerak. Sudah ada sebuah kemampuan atau kita bisa menghasilkan beberapa hal seperti pemikiran, sudut pandang dari sinema yang telah kita tonton itu.
Dan di sini tahap terakhir adalah motivasi. Bagaimana seorang guru atau konselor ini bisa memberikan motivasi agar siswa itu bisa tergerak untuk melakukan sesuatu hal yang ada di sinema tersebut, yang berkaitan dengan tahap nomor 3 tersebut, begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok saya. Saya Fiona Rahayu dengan nomor induk mahasiswa 2001111600488. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang kelebihan serta kekurangan dari teknik sinema edukasi. Menurut Arsyad, kelebihan film dan video diantaranya yaitu yang pertama, film dan video dapat melengkapi pengalaman-pengalaman dasar dari peserta didik ketika mereka membaca, berdiskusi, berpraktik, dan lain-lain. Film merupakan pengganti alam sekitar dan bahkan dapat menunjukkan objek yang secara normal tidak dapat dilihat, seperti cara kerja jantung ketika berdenyut. Yang kedua, film dan video dapat menggambarkan suatu proses secara tepat yang dapat disaksikan secara berulang-ulang jika dipandang perlu. Ketiga, di samping mendorong dan meningkatkan motivasi, film dan video menanamkan sikap dan segi-segi afektif lainnya. Keempat, film dan video yang mengandung nilai-nilai positif dapat mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok peserta didik. Kelima, film dan video dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya bila dilihat secara langsung seperti lahar gunung berapi atau perilaku binatang buas. Keenam, film dan video dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kelompok kecil, kelompok yang heterogen maupun perorangan. Ketujuh, dengan kemampuan dan teknik pengambilan gambar frame demi frame, film yang dalam kecepatan normal memakan waktu 1 minggu dapat ditampilkan dalam 1 atau 2 menit. Sementara itu, kelemahan dari teknik sinema edukasi yang diungkap oleh Shepard diantaranya, yang pertama, waktu yang lama untuk mempersiapkan film yang cocok untuk tema yang akan disampaikan. Kedua, film harus menggambarkan konstruk psikologis yang dapat dengan jelas diterima dan dapat dipikirkan oleh peserta didik. Ketiga, reaksi emosional yang berbeda dari setiap peserta didik merupakan kelemahannya. Keempat atau yang terakhir, yaitu waktu pemutaran film membutuhkan waktu yang lama dibandingkan dengan jam pelajaran seperti biasanya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Oleh karena itu, apabila masih terdapat kesalahan baik itu dari segi penulisan, dari segi penyajian maupun segi penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, selamat belajar teman-teman. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan pada forum diskusi. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.